Halo semua, selamat siang. Perkenalkan nama saya Franciscus Simanjuntak. Saya dari kelas TIP 2302. NPM saya 23110102. Saya dari program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi dari kampus Universitas Budi Dharma Medan. Di sini, saya ingin membuat video presentasi untuk menjelaskan tentang materi implementasi kriptografi. Di sini saya sudah mempersiapkan PowerPoint tentang materi yang akan saya jelaskan. Maka langsung saja kita ke penjelasannya. Implementasi kriptografi. Kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik untuk mengamankan informasi agar tidak dapat dibaca, diubah, ataupun disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki hak akses. Pada era digital saat ini, hampir seluruh aktivitas manusia bergantung pada pertukaran data melalui internet, mulai dari komunikasi menggunakan email, transaksi perbankan, belanja online, penyimpanan data di cloud, hingga penggunaan media sosial, semuanya melibatkan pengiriman informasi melalui jaringan yang terbuka. Kondisi tersebut menyebabkan data menjadi lebih rentan terhadap berbagai ancaman keamanan, seperti penyadapan, pencurian identitas, manipulasi data, maupun serangan cyber lainnya. Oleh karena itu, implementasi kriptografi menjadi salah satu opsi utama dalam menjaga keamanan informasi. Dengan menggunakan teknik enkripsi dan deskripsi, data dapat diubah menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami oleh pihak lain, sehingga hanya pengguna yang memiliki kunci tertentu yang dapat mengembalikan data tersebut ke bentuk aslinya. Pengertian implementasi kriptografi. Implementasi kriptografi adalah proses penerapan algoritma kriptografi ke dalam suatu sistem informasi atau aplikasi dengan tujuan melindungi data dari berbagai ancaman keamanan. Implementasi ini tidak hanya dilakukan pada saat data dikirimkan melalui jaringan, tetapi juga ketika data sedang disimpan maupun ketika sedang diproses oleh sistem. Secara umum, implementasi kriptografi memiliki 4 tujuan utama. Pertama, menjaga kerahasiaan atau confidentiality, yaitu memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak akses. Kedua, menjaga integritas atau integrity, yaitu memastikan bahwa isi data tidak mengalami perubahan selama proses penyimpanan maupun pengiriman. Ketiga, melakukan autentikasi atau authentication, yaitu memastikan identitas pengirim maupun penerima sehingga komunikasi benar-benar dilakukan oleh pihak yang sah. Keempat, memberikan jaminan non-repudiation, yaitu mencegah pengirim menyangkal bahwa ia pernah mengirimkan suatu informasi melalui penggunaan tanda tangan digital. Kriptografi pada cloud computing. Cloud computing merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna menyimpan data, menjalankan aplikasi, maupun menggunakan sumber daya komputasi melalui internet tanpa harus memiliki server sendiri. Contoh layanan cloud yang sering digunakan antara lain Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform. Keuntungan utama cloud computing adalah kemudahan akses dari mana saja, kapasitas penyimpanan yang besar, biaya operasional yang lebih rendah, serta kemudahan dalam melakukan kolaborasi. Namun demikian, karena data disimpan pada server milik penyedia layanan, muncul berbagai risiko keamanan seperti pencurian data, akses ilegal, maupun kebocoran informasi. Oleh sebab itu, implementasi kriptografi menjadi sangat penting agar data tetap aman meskipun berada pada server pihak ketiga. Data yang dikirim ke cloud terlebih dahulu dienkripsi, sehingga penyedia pelayanan cloud hanya menyimpan data dalam bentuk terenkripsi dan tidak dapat membaca isi data pengguna. Ancaman keamanan cloud.
Beberapa ancaman tersebut antara lain yang pertama kebocoran data, kedua penyalahgunaan akses pengguna, ketiga serangan malware dan ransomware, keempat peretasan akun pengguna, kelima kehilangan data akibat kegagalan sistem, dan yang keenam serangan terhadap API layanan cloud. Untuk mengurangi resiko tersebut, organisasi menerapkan beberapa langkah keamanan seperti yang pertama, enkripsi data sebelum disimpan. Yang kedua, penggunaan autentikasi multifaktor. Yang ketiga, pengelolaan kunci enkripsi secara aman. Yang keempat, backup data secara berkala. Yang kelima, monitoring aktivitas pengguna. Dan yang keenam, pembatasan hak akses berdasarkan peran. Cara kerja pada cloud. Implementasi kriptografi pada cloud melibatkan 4 komponen utama yaitu pemilik data, pengguna, klien, dan server cloud. Prosesnya dimulai ketika pemilik data membuat suatu dokumen atau informasi. Sebelum data dikirimkan ke cloud, aplikasi klien melakukan proses enkripsi menggunakan algoritma tertentu, misalnya AES. Setelah itu, data yang telah dienkripsi dikirim melalui dan menuju server cloud. Server cloud hanya menyimpan data dalam bentuk ciphertext sebagai administrator server, sekalipun tidak dapat membaca isi data tersebut tanpa memilih kunci deskripsi. Ketika pengguna ingin mengakses data, aplikasi klien akan mengambil ciphertext dari server, kemudian melakukan proses deskripsi menggunakan kunci yang sesuai sehingga data kembali menjadi plain text dan dapat dibaca oleh pengguna. Kriptografi pada email. Email merupakan salah satu media komunikasi elektronik yang paling banyak digunakan oleh individu maupun organisasi. Melalui email, pengguna dapat mengirim dokumen, gambar, laporan, maupun informasi penting dengan cepat. Namun, email memiliki tingkat risiko keamanan yang cukup tinggi karena selama proses pengiriman pesan melewati banyak server di internet. Tanpa perlindungan kriptografi, isi email dapat disadap, dimodifikasi, bahkan dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, dikembangkan berbagai mekanisme keamanan email berbasis kriptografi, seperti S-MIME, PGP, StartDeals, DKIM, SPF, dan DMARS agar pesan yang dikirim tetap terjaga kerahasiaan, keaslian, dan integritasnya. Ancaman keamanan email. Beberapa ancaman yang sering terjadi pada layanan email antara lain adalah phishing, spoofing, spam, malware attachment, penyadapan jaringan, serta modifikasi isi pesan. Serangan phishing dilakukan dengan membuat email palsu yang menyerupai email resmi, sehingga korban memberikan informasi penting seperti username maupun password. Spoofing merupakan pemalsuan alamat pengirim, sehingga email tampak berasal dari orang atau perusahaan terpercaya. Selain itu, penyerang juga dapat menyisipkan malware ke dalam lampiran email atau melakukan penyadapan terhadap lalu lintas jaringan. Untuk mengatasi ancaman tersebut, digunakan teknologi StartSteals, SPM, DKIM, DMARS, serta enkripsi end-to-end sehingga keamanan email menjadi lebih baik. SMAM atau Secure Multipurpose Internet Mail Extension. SMIME merupakan standar keamanan email yang banyak digunakan oleh perusahaan dan instansi pemerintahan. Teknologi ini memberikan 4 layanan utama, yaitu autentikasi, kerahasiaan, integritas, dan tanda tangan digital. Dalam implementasinya, SMIME menggunakan kombinasi beberapa algoritma kriptografi. SHA-256 digunakan untuk menghasilkan nilai khas pesan. SA digunakan untuk membuat tanda tangan digital sekaligus mengenkripsi kunci sesi, sedangkan AES digunakan untuk mengenkripsi isi pesan karena memiliki proses yang cepat dan tingkat keamanan yang tinggi. Dengan kombinasi tersebut, penerima dapat memastikan bahwa email benar-benar berasal dari pengirim yang sah, serta isi pesan tidak mengalami perubahan selama proses pengiriman. Cara kerja S-MIME. Yang pertama, ketika pengguna mengirim email menggunakan S-MIME, proses yang terjadi adalah sebagai berikut. Pengirim membuat isi email, sistem membuat nilai khas menggunakan algoritma SHA-256, nilai khas ditandatangani oleh kunci privat RSA,
Isi email dienkripsi menggunakan algoritma AES dengan kunci sesi acak. Kunci sesi tersebut kemudian dienkripsi menggunakan kunci publik milik penerima. Email dikirim melalui internet. Penerima menggunakan kunci privat untuk membuka kunci sesi. Kunci sesi digunakan mendeskripsi isi email. Sistem memverifikasi tanda tangan digital sehingga penerima mengetahui bahwa email benar-benar berasal dari pengirim yang sah. Pretty God Privacy atau PGP. Pretty God Privacy atau PGP merupakan salah satu standar keamanan email yang dikembangkan oleh Phil Zimmermann pada tahun 1991. Tujuan utama PGP adalah memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan isi email dan memastikan identitas pengirim. Berbeda dengan SMIME yang menggunakan Certificate Authority atau CA, PGP menggunakan konsep Web of Trust. Dalam sistem ini, pengguna saling memberikan kepercayaan terhadap kunci publik masing-masing. Keunggulan PGP adalah lebih fleksibel dan banyak digunakan oleh komunitas open source. Namun, dalam lingkungan perusahaan, SMIME lebih sering dipilih karena proses pengelolaan sertifikatnya lebih mudah dan lebih terstruktur. Contoh implementasi kriptografi pada kehidupan sehari-hari, contohnya antara lain yang pertama, mobile banking menggunakan protokol TLS untuk mengamankan transaksi keuangan. WhatsApp menggunakan end-to-end encryption sehingga isi percakapan hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima. Google Drive mengenkripsi file pengguna selama penyimpanan maupun proses transfer data. Marketplace seperti Tokopedia dan Shopee menggunakan enkripsi untuk melindungi informasi pembayaran pelanggan. QRIS menggunakan mekanisme keamanan digital agar transaksi tidak mudah dipalsukan. Tantangan implementasi kriptografi. Pengelolaan kunci merupakan tantangan terbesar karena apabila kunci hilang atau dicuri, maka keamanan sistem dapat terganggu. Selain itu, penggunaan algoritma yang sudah usang dapat menyebabkan sistem menjadi lebih rentan terhadap serangan, di mana masa depan perkembangan komputer kuantum juga diperkirakan mampu memecahkan beberapa algoritma kriptografi klasik. Oleh karena itu, saat ini para peneliti mulai mengembangkan algoritma post-quantum kriptografi yang dirancang agar tetap aman terhadap ancaman komputer kuantum. Selain teknologi, faktor manusia juga sangat penting. Kesalahan pengguna seperti menggunakan kata sandi yang lemah atau membagikan kunci kepada orang lain dapat menyebabkan sistem yang aman jadi rentan. Kesimpulannya, yang pertama, implementasi kriptografi merupakan bagian penting dalam sistem keamanan informasi karena mampu menjaga kerahasiaan integritas, autentikasi, dan keaslian data. Penerapan kriptografi tidak hanya digunakan pada sistem militer, tetapi juga telah menjadi teknologi utama pada layanan cloud computing, email, transaksi perbankan, e-commerce, aplikasi pesan instan, hingga penyimpanan data digital. Yang kedua, dengan meningkatnya jumlah ancaman cyber setiap tahunnya, penggunaan kriptografi akan terus berkembang dan menjadi fondasi utama dalam membangun sistem informasi yang aman, terpercaya, dan mampu melindungi data pengguna di masa depan. Demikianlah video presentasi saya. Jikalau ada salah kata ataupun kekurangan dalam penjelasan saya selama saya mempresentasikan ataupun menjelaskan materi tentang implementasi kriptografi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.